Martial Peak 3374. Dia menyuruh mereka berempat untuk tetap diam dan menunggunya. Jika dia tidak kembali setelah waktu yang lama, mereka harus menemukan cara untuk menemukan orang-orang Star Soul Palace dan meninggalkan tempat ini. Setelah memberikan perintahnya, Yang Kai terbang ke arah yang ditunjuk oleh Gao Zhan. Sepanjang jalan, dia tidak dapat menemukan jejak Si King. Namun, sepertinya ada sisa-sisa aroma tubuhnya di udara. Arahan Gao Zhan benar. Dia benar-benar bisa memprediksi keberadaan Si King. Yang Kai tidak bisa tidak mengaguminya. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Namun, ada satu hal yang membuatnya merasa aneh. Dia hanya bisa mencium aroma Si King. Dia tidak bisa mencium bau orang lain. Jika memang benar demikian, maka Si King telah pergi sendiri. Tapi kenapa dia pergi sendiri? Mengapa dia tidak bisa memberitahu semua orang sebelumnya? Setelah minum teh, sebuah danau tiba-tiba muncul di depannya. Sebelum dia mendekat, Yang Kai mendengar suara percikan air datang dari arah itu. Dengan kecurigaan di hatinya, dia diam-diam menyembunyikan auranya dan mendekati danau. Tidak lama kemudian, dia tiba di tepi danau. Dia bersembunyi di balik pohon dan diam-diam mengamati danau. Hanya dengan satu pandangan, Yang Kai merasa canggung. Karena di tengah danau ini, ada sosok anggun dan lembut mandi. Meskipun itu hanya sekilas, dengan penglihatan yang Yang Kai menakjubkan dan air danau yang jernih, dia dapat melihat segala sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat dalam sekejap. Sosok seperti monster, itu benar-benar membuat darah seseorang mendidih. Meskipun Yang Kai adalah seorang prajurit berpengalaman, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan jantungnya berdetak kencang. Detak jantungnya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Orang yang mandi di danau tidak lain adalah Si King, yang telah menghilang tanpa jejak. Yang Kai tidak menyangka bahwa dia akan melihat adegan erotis seperti itu dalam perjalanannya ke sini. Dia marah sekaligus geli. Sekarang sepertinya Si King tidak menghadapi bahaya apapun, dia juga tidak ditangkap. Dia pasti pergi sendiri. Namun, ada satu hal yang Yang Kai tidak tahu. Bagaimana dia pergi tanpa jejak Wu Hen dan tidak diperhatikan oleh siapapun. Saat dia sedang memikirkan hal ini, Si King tiba-tiba berteriak, "Siapa di sana?" Mungkin itu karena detak jantung Yang Kai telah meningkat sekarang, tetapi dia menyadari ada sesuatu yang salah dan segera menoleh ke arah tempat Yang Kai bersembunyi. Saat dia berteriak, kakinya menendang pasir di dasar danau, menutupi tempat dia berdiri dan menutupi pemandangan musim semi yang menggoda. Yang Kai ragu-ragu sejenak. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan berkata, "Ini aku, Yang Kai." Dia tidak bermaksud melihatnya mandi. Sekarang setelah dia mengetahuinya, akan sulit untuk menjelaskan apakah dia licik, jadi dia mungkin juga mengakuinya secara terbuka. Mendengarkan pertanyaannya, Yang Kai menjadi sedikit marah. "Saya ingin bertanya, mengapa Anda datang ke sini? Apakah Anda tahu apa yang terjadi di tempat sialan ini? Mengapa Anda datang ke sini tanpa mengatakan apa-apa? Apakah Anda mencari kematian? Apakah ada yang salah dengan otakmu?" Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak ada hubungannya dengan wanita ini. Hidupnya tidak ada hubungannya dengan dia. Jika dia ingin mati, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi barusan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuknya. Setelah hening beberapa saat, suara Li Si King datang, "Maaf, saya hanya ingin bersih-bersih. Saya sudah lama tidak mandi, jadi saya merasa tidak nyaman di seluruh. Saya melihat Anda sedang sibuk sekarang, jadi saya pikir saya masih punya waktu. Ketika saya lewat, saya melihat sebuah danau kecil di sini, jadi saya datang." Yang Kai sedikit terkejut dengan reaksinya. Dia menggaruk wajahnya dan berkata, "Jika itu masalahnya, kamu seharusnya memberitahu kami sebelumnya. Mereka sangat mengkhawatirkanmu." "Itu tidak akan terjadi lagi," jawab Si King. "Akan ada waktu berikutnya." Yang Kai tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Dia memutuskan untuk berpisah dengan wanita ini segera setelah dia meninggalkan tempat ini. Dia tidak ingin melihatnya lagi di masa depan. Dia memiliki perasaan samar bahwa tidak ada hal baik yang akan terjadi jika dia tinggal bersamanya. "Kakak Yang," Si King memanggil lagi. Dia tampak sedikit malu. "Apa kamu masih di sana?" "Ya." Yang Kai menjawab dengan suara yang dalam. "Bisakah Anda meninggalkan kami sebentar? Saya ingin berpakaian." Kata-kata ini bisa dengan mudah membuat imajinasi seseorang menjadi liar. Yang Kai tidak bisa tidak memikirkan adegan barusan. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran yang mengganggu di benaknya. Dia berkata, "Oke, aku akan menunggumu di sana." "Terima kasih banyak." Li Si King berterima kasih padanya dengan lembut. Yang Kai melompat dan terbang ke kejauhan. Namun, saat dia hendak bergerak, dia tiba-tiba mendengar teriakan Si King dari belakangnya. Dia dengan cepat berhenti dan menoleh untuk melihat. Dia melihat bahwa di tengah danau, tempat Li Si King berdiri, sebuah gelembung besar muncul. Sebuah lengan putih berjuang sejenak dan kemudian dengan cepat tenggelam ke dasar danau. Apa yang sedang terjadi? Yang Kai tercengang. Pada saat ini, dia tidak memikirkan hal lain. Dia mengayunkan tubuhnya dan terbang ke arah itu.
Pada saat yang sama, dia berteriak, "Si King Li." Bagaimana mungkin ada tanggapan? Dasar danau dalam kekacauan dan Yang Kai tidak bisa melihat jejak Li Siking. Ketika dia menyapu area itu dengan Divine Sense-nya, dia bisa merasakan kehadirannya, tetapi dia tidak tahu bahaya apa yang dia hadapi saat dia terus tenggelam ke dasar danau dan berjuang untuk membebaskan diri. Yang Kai tidak punya waktu untuk berpikir. Dia berbalik dan menyelam langsung ke danau. Air terciprat kemana-mana. Dia sudah jauh di bawah air. Dia mendesak Kaisar Qi untuk mendorong air di sekitarnya dan mengulurkan tangan untuk mengambil sesuatu. Kulitnya lembut dan halus, seolah-olah dia telah meraih sepotong sutra paling indah di dunia. Yang Kai kemudian tiba-tiba menarik, dan tubuh yang benar-benar telanjang, seputih salju, seperti batu giok ditarik di depannya. Kulitnya begitu halus sehingga seolah-olah akan pecah jika dia meniupnya, dan seputih salju. Itu sudah cukup untuk membuat pria manapun di dunia menjadi gila. Tapi bagaimana Yang Kai punya waktu untuk menghargai ini? Dia hanya melihat ke bawah dengan ekspresi bermartabat, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Ada apa?" Si King Li tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengikuti kekuatannya dan jatuh ke pelukan Yang Kai. Dalam sekejap, Yang Kai merasakan kekuatan pantul yang luar biasa di dadanya. Melihat ke atas, ada wajah yang bisa membalikkan semua makhluk hidup di depannya. Kerudung yang menutupi wajahnya telah hilang, mengungkapkan penampilan asli si King Li. Seperti yang dikatakan Lan Sun, dia memang sangat cantik. Dia sangat cantik sehingga itu konyol. Tuhan sepertinya ingin mengumpulkan semua keindahan pada dirinya. Kecantikan semacam itu sudah cukup untuk membuat orang gemetar. Mata mereka bertemu. Yang Kai terkejut. Pada saat yang sama, si King Li berbisik di telinganya, "Lihat aku." Suara itu sepertinya memiliki kekuatan iblis magis. Yang Kai tidak bisa tidak melihatnya. Cahaya aneh melintas di mata indah seperti batu permata itu, seperti langit malam berbintang, bersinar terang. Seluruh tubuh Yang Kai sepertinya tidak bisa bergerak, saat dia berdiri di sana tanpa bergerak. Divine Sense yang tak terlihat dengan mudah menembus pertahanan laut pengetahuan Yang Kai dan menanamkan merek di benaknya. Waktu seolah berhenti pada saat ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, mata Yang Kai tiba-tiba bergerak. Visinya kembali fokus dan dia melihat ke depan. Dia melihat si King Li di depannya menunjukkan senyum lembut. Senyum itu sudah cukup untuk membuat semua benda di dunia kehilangan warnanya dalam sekejap. Senyum itu hanya akan mekar untuknya. Yang Kai, di sisi lain, sangat marah. Meraih leher ramping Li Siking, dia melompat keluar dari air dan mendarat di pantai. Menekannya ke batang pohon besar, dia menatapnya dengan dingin dan bertanya, "Apa yang baru saja kamu lakukan padaku?" Pada saat ini, bagaimana mungkin Yang Kai tidak mengerti bahwa kecelakaan si King Li hanyalah permainan yang diarahkan sendiri. Tidak ada bahaya di bawah danau sama sekali. Dia sedikit bingung. Air danau sangat jernih sehingga tidak mungkin menyembunyikan monster apapun. Si King Li adalah Kaisar Orde Kedua dan murid Kaisar Besar Bayangan Bunga. Bagaimana dia bisa dalam bahaya begitu mudah? Sekarang, dia mengerti bahwa semuanya hanyalah tipuan untuk memikatnya lebih dekat. Itu konyol bahwa dia benar-benar jatuh untuk itu. Tetapi siapa yang mengira bahwa Li Siking, yang dia temui secara kebetulan, akan menggunakan metode seperti itu untuk melawannya? Tiba-tiba, dia teringat peringatan Gao Zhan. Mungkinkah si King Li bertanggung jawab untuk itu? Tapi kenapa? Kenapa dia ingin menipunya? Apa yang baru saja dia lakukan padanya? Yang Kai tidak merasa tidak nyaman. Tidak ada bekas luka di tubuhnya. Laut pengetahuan juga normal. Tapi apa perasaan itu barusan? Dia jelas merasa bahwa si King Li telah melakukan sesuatu pada laut pengetahuannya. Jika itu masalahnya, mengapa pemanasan jiwa 7 warna Lian Li baik-baik saja? Yang Kai bahkan curiga bahwa si King Li keluar sendirian untuk memancingnya. Di samping danau kecil, kecantikan telanjang berbentuk monster dipegang oleh Yang Kai di leher dan ditekan ke batang pohon. Wajah Yang Kai dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh. Situasi ini aneh, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Tidak sengaja jatuh ke dalam perangkapnya, Yang Kai bisa dikatakan marah karena malu, jadi tentu saja dia tidak menahan kekuatannya. Meskipun kultivasi Li Siking tidak buruk, lehernya dicengkeram oleh Yang Kai seperti ini membuatnya sulit bernapas, wajahnya memerah. Tapi dia tidak mengeluh sama sekali. Dia hanya menatap Yang Kai dengan tenang dengan senyum di wajahnya, seolah-olah dia tidak akan mengeluh bahkan jika Yang Kai membunuhnya. Hati Yang Kai mengepal dan dia tidak bisa membantu tetapi melonggarkan cengkeramannya sedikit. Dia berteriak, "Bicaralah. Mulai sekarang, jangan pernah berpisah lagi," tiba-tiba si King Li berkata. Yang Kai merasa manis ketika mendengar ini, tetapi dia mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu gila? Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan benar-benar melakukannya. Jangan berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu." Si King Li menatapnya sambil tersenyum. Dia tidak tahu apa itu ketakutan. Dia mengulurkan kedua tangannya dan meraih tangan besar Yang Kai. Dia berkata dengan lembut, "Bisakah kamu tahan?" Yang Kai mencibir, "Mengapa saya tidak tahan?" Brengsek. Dia benar-benar tidak tahan.
Pikiran untuk membunuhnya ditolak olehnya begitu muncul. Wanita di hadapannya, yang baru dikenalnya beberapa hari, telah menjadi salah satu hal terpenting dalam hidupnya. Seolah-olah mereka sudah saling kenal untuk waktu yang lama dan telah meninggalkan merek mereka dalam kehidupan satu sama lain.